Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tarlumu bima dihamu amanami inanami sudi ruasni HKBP Palmera Petamburan. Anggap masude hita diliantuani satu sonari hai pason. Jalalas do rohaku boydo hamuna mamereng videoon ima dinalao au mamaritaon hatani di bata ima nantar surat sian Yohanes bindu 12 mamuka sian ayat 12 marujungan ma di ayat 10 sia hujaon ma menginang tuhita salutnya di bagasan bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada seorang pimpinan negara, pimpinan daerah, atau orang yang berjabat sangat tinggi di suatu daerah datang ke daerah kita, ada suatu perasaan antusias, ada suatu perasaan penasaran, siapakah yang datang tersebut. Apalagi jika ada seorang presiden ingin datang ke suatu wilayah, apalagi wilayah itu masih desa yang paling terpencil atau desa yang sangat kecil, pasti seluruh isi dari desa itu atau rakyatnya begitu antusias ingin menyambut seorang pimpinan negara. Ada sebuah perasaan ingin menyambut pimpinan negara, bahkan presiden sekalipun. Demikian halnya serupa dengan yang ada di dalam nas khotbah kita pada hari ini. Ada sebuah perasaan antusias yang ditunjukkan orang-orang Yahudi ketika Yesus ingin datang ke Yerusalem. Mereka menyambut dengan kata Hosiana, Hosiana, maka diberkatilah raja yang akan datang. Sianon boedo taida manginang bawasana adong do pajakonon na luar biasa tiki paimon haruruni Yesus tuhuta Jerusalem. Ale di patudo Yesus do di bagasan terpukun adong do serepni roha na di patudo ni Yesus di bagasan terpukun ama buktina ima nunga tajahan akin di ayat 14 maritihama ibana rotu Jerusalem ima
Halo dik. Dengan seekor keledai dia menunjukkan bahwasanya dia tidak mau bermewah datang ke kota Yerusalem. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sederhana. Dia datang dengan rendah hati, serep niroha. Nang pe disambut alaki yang menginang. Haruruni Yesus alai dang dipatudun Yesus kuasuna daun. Alai tong doa dong di bagasan serep niroha. Sianon boy do taida nagabi parsiajaron nama carikot tuhita tarlumobi hamuna ruas ni HKBP Palmera Petamburan. Adung dupe dihita satu sonari sikap serep niroha. Manang adung do namandok sangap doau sian dungaku. Umura doau sian nasida. Pistar doau sian saluhut. Ima patudoni kijang niroha. Kesombongan di dalam setiap manusia tidak ada artinya karena Tuhan lebih dulu mengajarkan kita melalui nats ini ada sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke kota Yerusalem? Dia ingin membawa keselamatan dan dia ingin menerima hukuman daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh setiap orang percaya. Inilah yang menjadi tujuan Bapak Ibu sekalian mengapa Yesus datang ke kota Yerusalem. Apalagi diingatkan kembali kepada kita di Minggu Palmarum ini. Ado nagabe lambang nih Minggu Palmarum. Molu najolo amang inang di halat Jaudi. Ima mare-mare. Di bayando mare-marei lau menyambut pesta Paskah. Ali molo tabering di zaman waengon nunga jarang ate mambain mare-mare. Biasana molo di huta-huta si adong duna mambain mare-marei ima daun-daunan di culuni gerbang gereja. Molo naeng tokinai Paskah. Itu adalah sebuah lambang perdamaian, penyambutan keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Dan itulah yang menjadi tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang ke kota Yerusalem di dalam nats ini. Tetapi Yesus juga akan datang kedua kalinya ke dunia ini di zaman ini. Tetapi tidak lagi ke kota Yerusalem secara fisik. Memang kota Yerusalem dahulu adalah kota yang sangat suci karena disitulah bait Allah di tempat orang-orang beribadah. Tetapi Yesus sekarang datang ini ke dunia ini ingin menghampiri kita pribadi lepas pribadi. Bahwasanya Yesus ingin hadir di tengah-tengah hati kita, ingin hadir di tengah-tengah kehidupan kita supaya memberikan keselamatan dan menghapuskan dosa-dosa setiap manusia. Apalagi di tengah-tengah kejadian yang sangat marak yang membuat orang takut di saat ini. Virus Corona, COVID-19. Ada rancangan indah yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Ada rancangan indah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di tengah-tengah masa-masa sulit pada saat ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita boleh percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua orang yang sakit dan memulihkan semua keadaan ini. Justru disitulah keselamatan Tuhan akan kita terima. Amin. Jika kita percaya bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, disitulah kita membuat diri kita semakin kuat. Kita lihat di ayat ini, di ayat yang ke-17, bahkan Lazarus pun bisa dibangkitkan dari kematian. Itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Yesus kepada semua orang. Apa yang ingin dikatakan yang kedua disampaikan di sini? Bahwa perbuatan Tuhan sangat besar. Tuhan kita sangat hebat. Jangan ragukan kekuatannya. Dan kita perlu membuat sugesti di dalam diri kita bahwa semua ini akan berlalu. Janganlah takut, janganlah khawatir. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Banyak cara Tuhan untuk
menyelamatkan kita dari tengah-tengah kesulitan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terimalah keselamatan daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa orang yang sangat sulit untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Bagaimana contohnya? Yaitu ketika dia tidak mau menerima firman Tuhan. Ketika dia masih bebal, tidak mau menerima pertolongan dari orang lain. Padahal orang lain menolong kita adalah sebuah perantara. Parhitean doi amang inang. Ai pemerintah IP, presiden IP, akati medis P, parhitean doi makana disarat tu hita salutna, asa so hita dijabu nabi, asa malua hita sian penyakitan. Ai sarupa mai tiki adong dosa alak ama, terjebak do nasida di sada gedung kebakaran muse, di tiki Roma pemadam kebakaran naing mangalen pertolongan tu nasida ditolak nasida do. Nina nasida ikon Yesus do napalua nau siang kebakaran non nina. Ditolak masa hali 2 hali pesongoni sarupa ma patoluh lion ujungna. Moding mana sida digenungi di bagasan kebakaran. Sianon boy do taida menginang bawah sana ai godang do parhitian itu hani lau paluaun hita siam parmaran unang tulak ra adong do sian hita na egois na merasa sanggup do salahku mangulu sanggup do au salahku mangula akau lauku dan pola au diurupi halak na asing habe Roma hatan bata bahwa sana kita hidup harus saling membutuhkan pertolongan. Kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri, yaitu saling mengasihi orang lain. Itulah yang menjadi tujuan kedatangan Yesus, untuk menolong kita bebas daripada dosa, untuk menolong kita bebas daripada segala penyakit. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Sama seperti orang-orang Yahudi di dalam nas khotbah pada saat ini, mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa kedatangan Tuhan tidak seperti panglima perang? Alasannya cuma satu, karena dia bukanlah datang dari kerajaan dunia ini. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36, bahwa Tuhan datang bukanlah dari kerajaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia dari kerajaan surga. Oleh sebab itu dia datang dengan rendah hati. Dia datang ingin mangalean parsaoran dengan tu halak na asing dan di pangason ibana gogona alai tongdo nasida ro di bagasan seret ni roha. Sekarang tergantung kita semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus jemaat HKBP Palmera Petamburan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menantikan keselamatan daripada Tuhan. Tetaplah berjaga-jaga, jaga diri kita masing-masing. Semoga di hari Minggu yang akan datang kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Selamat menantikan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati.